Blast FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ras, jumpa lagi tentunya bersama saya Sukmawati Soekardi dalam program Pesona Sore. Tapi spesial hari ini di tanggal 22 Mei 2024 kita masuk di rubrik Talk Show Sore. Karena bersama saya di sini sudah kehadiran seorang narasumber yang seru sekali. Saya tadi sebelum on air ini kita sempat ngobrol-ngobrol seru sekali membicarakan satu hal ini, satu tema ini dalam kehidupan kita yang rasanya hambar kalau kita tidak memilikinya, yaitu sastra. Dan narasumber saya tentunya ini sudah menguasai bicara tentang sastra, tidak usah ditanya, nanti dengar sendiri Miki ya sahabat Ras, karena beliau akan menjelaskan kepada kita bagaimana atau apa kabar perkembangan sastra di era digital. Langsung saya sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdul Razak SPD MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Ini seru sekali ya bicara tentang tema kita yang satu ini. Siap. Kenapa? Karena rasa-rasanya kita kalau mau menikmati karya sastra yang paling dekat dengan kita ya biasanya genggaman kita. Iya, Apa yang kita genggam? apa yang Apalagi kalau bukan ponsel. Ya, betul. Dan rasa-rasanya juga untuk menikmati karya sastra banyak sekali wadah-wadah termasuk aplikasi Iya, untuk mendapatkannya. Tapi sebelum ke sana, sebelum mengetahui sebenarnya apakah era digital ini mendukung sastra, produktivitas karya sastra anak Iya. bangsa ataukah justru sebaliknya? Iya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bang Razak tentang sastra ini, direfreshkan lagi untuk kita, sastra ini bagaimana sih dan apa sih maksudnya? Iya. Gitu, silakan. Iya, terima kasih banyak atas waktunya kepada seluruh Ras FM ini yang telah memberikan waktu untuk saya di roomnya ya, Kak. Nah, berbicara terkait dengan apakah sastra senada dengan perkembangan digital saat ini gitu ya, Kak. Saya Iya. kira senada sekali ya karena Mhm. dengan adanya perkembangan digital, perkembangan sastra itu sangat dapat dijangkau dimanapun kita berada. Termasuk apa yang dikatakan tadi bahwa melalui gadget ya, Iya. smartphone begitu. Nah, meskipun perkembangan ini karena dengan perkembangan ini seluruh masyarakat, lapisan masyarakat itu berhak memiliki karya untuk dipublikasikan baik itu melalui media sosial, ya kan? Iya. Maupun dengan berbagai media-media daring dengan aplikasi-aplikasi yang kita dapatkan itu ada banyak hal yang kita dapatkan aplikasi untuk memberikan kita ruang berkarya sastra ya. Mhm. Namun yang menjadi catatan sih bagi saya saat ini tidak seperti dengan hal-hal yang pada era-era zaman dulu lah Kak, mulai Mhm. dari misalnya kita tidak usah kita terlalu mendalam tahun angkatan 45, ada Chairil Anwar ya kan, Mhm. karya-karyanya sampai sekarang itu masih kita nikmati dan masih menjadi, menjadi perbincangan kita di kalangan masyarakat. Kenapa bisa sampai Iya. sekarang kok masih eksis ya Kak ya, Iya iya, di era betul. digital begitu ya, Mhm. di mana pada saat itu digital belum berkembang begitu Iya. ya. Nah, mungkin itu yang menjadi harus kita melihat apakah di era digital memang perkembangan sastra cukup luar biasa ya, tetapi secara pribadi pandangan saya perkembangan ini harus memiliki nilai-nilai sastra yang seperti zaman-zaman dulu lah. Ya Mmm. sampai sekarang itu meskipun, sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun masih kita nikmati sampai saat ini gitu ya kan. Nah, karena mengapa hal ini bisa terjadi di era digital, karena kita sebegitu mudahnya menghasilkan suatu karya dan Iya. ketika mudah menghasilkan suatu karya itu kan nilai historinya kurang. Saya kira sesuatu yang memiliki nilai histori yang cukup tinggi otomatis kan memiliki, makna pendalaman yang cukup ya, Mhm. lain halnya kalau sesuatu yang mudah kita dapatkan akan mudah hilang juga, saya Iya. kira begitu. Waduh, itu dia berarti ini, bisakah saya sebut bahwa era digital ini bisa menjadi pisau bermata dua, bisa Betul. menjadi bagus kalau kita Di sisi lain kita memanfaatkannya, memanfaatkan dengan baik. tapi bisa juga menjadi ancamankah Ancaman bagi kepada, kita, karya sastra kita? karya sastra Oke. kita. Nah itu dia, sebelum kita ke sana ini, banyak sekali yang saya mau kulik karena sebagai saya salah satu orang yang pernah baca novelnya Buya Hamka, Buya Hamka, ya betul. Tenggelamnya Kapal Van Van der Wijk. der Wijk, Nah ya itu, betul. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu, waduh kalimatnya, kata-kata dan pilihan, Betul. diksi-diksi itu, Iya. aduh itu terasa tidak
tidak familiar, Iya, tapi menyentuh menyentuh ya, gitu, menyentuh karena kayak rasanya memang dibikin dari sebuah proses yang yang cukup panjang, panjang, betul. dari perenungan Mhm, oleh, Buya Hamka. pemilihan katanya tuh Nah itu dia, asli saya pernah baca itu dan, itu ketika udah jadi film sih walaupun mhm, filmnya juga nggak mengecewakan banget, tapi lebih baik baca baca novelnya, novelnya, gitu. Nah, kalau begitu bagaimana sebenarnya kita mendudukan karya sastra yang ada sekarang, sebenarnya apa saja sih yang dimaksud dengan karya sastra Bang Rasa? ya, Karena jangan sampai kita, tidak menganggap novel sebagai karya sastra, ya, karena lagu-lagu juga itu sudah sangat sangat relate sekali, maksudnya pilihan kalimat liriknya itu iya. sangat sehari-hari gitu ya, sehingga tidak dimasukkan lagi ke dalam karya sastra. Jadi pembagian karya sastra itu sebenarnya apa sih? Saya kira pembagian karya sastra ini yang perlu kita garis bawahi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan seni menurut saya itu adalah karya sastra, ya, Mhm. termasuk lagu ya, Iya termasuk lagu, puisi, pantun, ya kan. iya Mungkin masih ada yang masih asing kalau saya katakan bahwa karya sastra itu termasuk mantra. iya. Mantra itu termasuk karya sastra yang selama ini kita ingat bahwa mantra itu adalah baca-baca yang kayak gini, padahal itu Mmm. adalah bagian sastra lama. Ternyata tuh kayak puisi gitu ya? Puisi itu sastra, nyanyian itu Mmm, sastra. mhm mhm mhm. Nah, yang menjadi catatan penting bagi kita semua, kenapa sih misalnya ya, Iya kita kita kan tidak di Indonesia kita tidak bisa nafikan bahwa kita pencinta lagu dangdut gitu kan. iya. Nah, Oh, Bang Rasak pencipta lagu? iya pencinta lagu, penikmat Waduh, sih, pecinta lagu. gitu. Saya pikir tadi pencipta lagu, hampir saya minta Nah bikinkan lagu. kenapa, Iya lagu-lagu seperti lagu-lagu angkatannya Evie Tamala sampai sekarang, iya ya masih enak sekali kita iya, dengar karena betul. memiliki karya sastra makna sastra yang cukup dalam gitu loh, Kak, ya. Mmm, mhm mhm. Heeh. Lain halnya kalau misalnya kita mohon maaf ada lagu yang booming 1 tahun langsung hilang gitu karena Mmm, Itu betul sekali bahwa penciptaan karya sastra itu harus penuh dengan situasi, bagaimana situasi kita, bagaimana kondisi kita di saat menciptakannya, seperti Buya Ham karyanya Buya Hamka yang disebutkan tadi bahwa iya tenggelamnya kapal Panderwix ya, itu salah satu karya yang masih apa ya, sampai sekarang saya, eee, cukup luar biasa. Karena iya. kenapa? Karya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa karya sastra itu tidak serta-merta dihadirkan, tetapi sesuai dengan kondisi pada saat itu. Mmm, mhm. Betul-betul menceritakan kondisi pada saat itu dan pada saat itu Buya Hamka menceritakan bahwa pada, zaman itu, eee, jodoh itu ditentukan oleh adat, oleh budaya. Iya Makanya di filmnya Tenggelamnya Kapal Panderwix antara Zainuddin dengan Hayati tidak iya bisa terpisahkan karena bisa terpisahkan karena, eee, Zainuddin itu di sisi lain dia memiliki keturunan Makassar, iya betul, di sisi lain dia Makassar, memiliki keturunan, Melayu gitu. betul Nah, betul. pada saat itu situasi dan kondisi karena budaya tidak bisa disatukan akhirnya, eee Zainuddin dengan Hayati tidak bersatu. Iya, tidak ih sedih loh itu, Iya, tidak diakui, tidak ke Makassar tidak dia dianggap 100% sebagai orang orang Makassar, Makassar, betul, ke Melayu juga tidak dianggap betul, ya, 100%. Jadi kayak ke Sumatera dia juga tidak dianggap sebagai iya, anak pribumi, jadi iya, bener anak yang kelahiran di sana iya, karena orang tuanya memang ada dari Makassar, ada dari, iya, Sumatera. Waduh itu sedih sih. Nah, kalau bicara tentang sastra lagi nih kita langsung menjurus ke yes, perkembangan sastra di iya, era digital. Nah, sekarang untuk membuat puisi itu mungkin kita bisa dibantu dengan AI. betul, Untuk bikin lagu, iya betul, musik, instrumen, mhm, itu bisa dibantu oleh AI atau bikin cerita-cerita itu, dengan segala fasilitas yang ada sekarang bisa dibantu. bisa dibantu. Nah, itu sebenarnya menjadi tantangan nggak sih? Kalau Menjadi dia tantangan kenapa dan kalau dia peluang kenapa? ya, menjadi tantangan sih sebenarnya, Mhm. bagaimana kita melahirkan suatu karya sastra yang maknanya betul-betul. Lain halnya kalau sastra-sastra zaman dulu, Kak. Iya Saya masih ingat ada sebuah majalah, yaitu majalah Horizon, salah satu majalah sastra, iya. yang itu suatu karya sastra yang diterbitkan itu tidak serta-merta, tetapi penuh dengan, apa ya, harus memang diteliti dengan baik, apakah memiliki makna yang Mmm, mendalam atau makanya makna karya-karya sastra orang zaman dulu itu beda dengan karya sastra sekarang, zaman karena sekarang. kita sekarang semuanya serba ini ya,
serba Instan, mudah, iya instan ya. mudah. Di sisi lain itu menjadi tantangan juga, tetapi di sisi lain peluang kita juga karya sastra peluang di era digital itu untuk secara industrial ya Kak, Mhm, luar biasa Kak, karena sudah kita menggunakan aplikasi, iya, ya sekarang tidak bisa kita melahirkan kita bisa menjadi teman penulisnya untuk dibaca dan setiap pembaca itu pasti memberikan koin kepada kita sebagai penulis dan itu ada sampai sekarang. mmm, Bahkan di Universitas Muslim sendiri itu ada, mahasiswa saya itu sudah ada 2 novelnya yang sudah wih, habis maksudnya dibimbing langsung dibuat oleh Pak langsung, dosen? itu mahasiswa saya ini dan Iya iya, dan saya kira bilang ini adalah peluang buat kalian untuk apa namanya, menggali kemampuan kalian dalam bidang sastra. Kalau mhm di mahasiswa Universitas Muslim Indonesia sendiri itu alhamdulillah di jurusan sastra Indonesia itu, mereka itu memiliki karya-karya yang bagus. Ada yang mhm, bercita-cita jadi seorang novelis dan iya, itu sekarang sudah dirancang jadi dia hanya bukan sebatas angan-angan saja Kak, tetapi dari awal memang dia sudah rancang. Dia mhm, sudah mulai menulis prolognya, mmm. menjadi seorang novelis begitu Oh jadi itu ada projeknya, projek kampus kah atau memang, oh, projek pribadi? project pribadi Kak. Dan Mmm, saya merasa bangga bahwa kalian itu tidak hanya sekadar nama mahasiswa sastra Indonesia, tetapi ada memang kesan bahwa kamu itu adalah, mahasiswa sastra Indonesia yang betul-betul, ingin apa namanya, berkecimpung dalam dunia sastrawan. mhm mhm Dan mhm. itu sekarang alhamdulillah ada yang bahkan ada mahasiswa saya itu, jadi translator 3 komik dari Jepang, Korea, Mhm. dari Jepang, Korea, dan Jerman. Nah, Berarti bisa dikatakan bahwa di era digital ini besar peluang. juga Besar peluangnya peluangnya. di Ketika bidang kita sastra mampu ini. menangkap dengan baik. Nah, itu saya mau dalami deh supaya nanti, sahabaters yang mungkin mendengarkan Iya, kita sekarang ini tuh bisa terinspirasi juga bagaimana sih menangkap peluang tadi. betul Kak, betul betul gitu. Oke, berarti, bagaimana sebelum menangkap peluangnya, saya mau tanya, sebagai seorang sastrawan, Mmm, apa standar ideal untuk menjadi seorang sastrawan dan bagaimana bisa menjadi sastrawan yang sastrawan. ideal? Kalau berdasarkan dengan apa yang pernah saya baca bahwa idealis sastrawan yang seperti yang zaman-zaman dulu itu adalah memang betul-betul militansi dia, melahirkan suatu karya yang memberikan motivasi kepada masyarakat pada umumnya dan Iya, melahirkan suatu karya yang betul-betul menceritakan kondisi pada saat itu. Kalau mmm, idealnya sih begitu, iya, saya lihat. Karena melahirkan suatu karya itu tidak hanya semata imajinasi, Kak, tetapi bagaimana karya sastra itu bagaimana kita menggabungkan antara imajinasi dengan dunia kenyataan, oh seperti antara itu. Dan realitas realitas dengan dengan imajinasi. imajinasi Ya kita, ya karena, ya ya, apa namanya, karya kita akan berkembang ketika kita kondisikan dengan kondisi yang ada di sama kita, mhm. ya. Lain halnya kalau beda juga kalau hanya semuanya berimajinasi, siksa juga kita berpikir terus. Harus banyak khayalannya Iya, gitu ya. hayal aja gitu ya, jangan sampai kita Iya, dikatakan halu, heeh, kadang halusinasi ya, Kak, ya. iya, cuman kalau Heeh, kalau menurut, Bang Rasak sendiri iya, bagaimana dengan kayak, novelnya, heeh. eee, yang Harry Potter ya? Iya, Harry Potter ya, heeh. Heeh, itu kayak novel yang sangat menurut saya itu sangat, fiktif sekali, Ya fiktif sangat sekali. halus sekali. Iya, Tapi, itu menjadi karya novel yang mendunia, mendunia. gitu. Nah, bagaimana kalau dari sisi pandangan sastra? Saya kira, suatu pengarang ya, satu apa namanya, novelis tidak akan mungkin melahirkan karya semuanya 100% imajinasi, Kak. Pasti harus ada, karya nyata yang ada di lingkungan kita. Mhm, Makanya itu di karya sastra ada beberapa faktor yang mempengaruhi, karya kita. Bisa iya, dari kondisi yang mhm, dengan kondisi kita berimajinasi kan, gitu. Jadi tidak selamanya karya sastra itu hanya sebagai imajinasi kita, pasti ada dunia nyata. mmm, Iya, pasti ada itu. Makanya itu ada namanya ekologi sastra. mhm, Bagaimana kita menggabungkan antara lingkungan dengan sastra. Dan kita akan mencentrakan lingkungan yang ada di sekitar kita dengan sastra kita. Nah, dengan lingkungan ini mengantarkan kita untuk melahirkan suatu karya sastra. Gitu. jadi walaupun kita punya imajinasi, jangan lupakan realitas Iya betul, sesungguhnya, tidak karena itu justru memperkuat karya kita. memperkuat betul, dan itu akan Mhm mengantarkan kita untuk pengembangan imajinasi mhm. kita kan.
Nah, Mhm. jadi kalau orang makanya itu sastrawan orang zaman dulu tidak dikatakan hanya sebatas bilang halusinasi tidak, tetapi Mmm. seorang sastrawan itu adalah orang yang realistis dengan keadaan, Mmm. ya gitu kan. Ya, bukan orang yang, sekadar itu kalau kalau Ya, terlalu banyak menghayal mungkin ya, istilahnya filsafat gitu ya. ya gitu kan. Mak Tapi kalau sastra tetap ada makanya ininya. itu seorang sastrawan, pandangan seorang sastrawan dengan orang lain itu beda. Segala sesuatu yang kita pandang itu akan indah kalau kita sastrawan kan. Iya Seperti ya. juga dengan seniman, ya kan. Segala Mhm. sesuatu yang dilihat pasti dilihat orang lain mengatakan jelek, tetapi seorang seniman pasti bilang mengatakan indah, Mhm. karena itulah orang-orang yang memiliki nilai seni. Mhm. Begitupun dengan orang-orang sastra, sastra dengan seniman tidak bisa terpisahkan. Mhm. Ah, kalau kita misalnya mungkin saja orang mengatakan senja di sudut sore ya, koran sastrawan itu sangat indah bagi kami. Kalau Tetapi kalau istilahnya orang mengatakan, sudah sore pulang." iya, Ya kan? istilahnya sekarang anak senja. Anak senja, ya betul Jadi kan? kalau ada yang terlalu puitis bahasanya, "Ih, anak senja sekali itu Iya, merenung sore-sore di pinggir pantai, anak senja sekali." iya betul. Tapi terkadang kita juga Mhm. mendapatkan bahwa terlalu lebay. Iya. Oh, ya ya, Biasa tetap kan? ada ya? Iya. Ya biasa kan Iya sih, kita. orang tertentu mungkin iya dia ada Hmm, berlebihannya gitu. berpuisi Iya. miseng, ya itu kan. Padahal Mhm. itu tidak mudah. Jadi seorang sastrawan itu adalah orang-orang yang cerdas loh. Mmm. Melahirkan Mhm. apa namanya, melahirkan suatu kata atau diksi. Mhm. Itu mudah Mhm. dipahami oleh masyarakat dan butuh pendalaman. Itu saya kira butuh pemahaman yang cukup mendalam melahirkan kita suatu karya kan. Mhm. Iya. Nanti saya mau tanya deh, di era sekarang dengan dinamika diksi, pilihan diksi, Mhm. novel misalnya, Iya, karya iya. sastra yang bahasanya itu sudah sangat pop gitu Iya, ya, betul. tidak lagi kayak membutuhkan, penelaahan setiap katanya, Iya, saking betul. mendalamnya dan pilihan katanya itu tidak familiar di Iya, kita. betul. Itu saya mau tanya nanti, kalau sekarang siapa yang masih menggunakan sastra tapi nanti nih. Saya mau dalami dulu yang Eh, tadi peluangnya. Berarti, iya, untuk menjadi seorang sastrawan itu perhatikan bagaimana kita mendalami, mengkontemplasikan dunia realitas kita betul. dengan mungkin, imajinasi kita Imajinasi sebagai kita. seorang sastrawan Sastrawan. untuk menghasilkan karya yang bagus, yang Betul. bisa dinikmati. Karena Bisa. kalau terlalu imajinatif memang kayak nggak bisa juga nikmati Nggak bisa, Bang, Kak. Jadi harus mhm, realistis dengan apa namanya, makanya mhm, sastrawan-sastrawan zaman dulu dia bukan sekadar hanya melahirkan suatu karya, mhm, tetapi dia tuh karyanya berdasarkan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. mhm, Misalnya ya, iya, Siti Nurbaya. iya betul, Siti zaman Nurbaya, itu zaman itu orang memang itu jodoh ditentukan ya, oleh iya, orang tua gitu kan. iya Gitu. dijodohkan gitu ya, Dijodohkan memang memang orang saat iya, itu kondisinya memang begitu, iya Kak. iya Bukan betul, suatu imajinasi yang bahwa hanya sebatas cerita, mhm. bukan. Nah kalau sekarang anak-anak dijodohkan Dijodoh lari mi dari rumah, nggak semua aja tahu. ah, Nah, jadi kalau berarti sastra ini juga bisakah disebut sebagai karya sastra bisa disebutkah sebagai, wadah edukasi juga? Karena memberikan kita gambaran tentang apa sih yang terjadi di era itu, betul. gitu ya. Dan itu tugas sastrawan? Tugas sastrawan, iya kan. Betul itu. Itu tidak bisa terpisahkan dengan sejarah. Histori apa namanya, bagaimana Indonesia merdeka. Mmm, Kan rata-rata pahlawan-pahlawan nasional termasuk Buya iya Hamka ya, pahlawan nasional itu kan seorang sastrawan iya. dan tidak bisa terpisahkan dengan sejarah, pasti itu. Dan itu membantu kita untuk mengenali budaya kita juga. Betul, mengenali Iya. budaya. Dia kalau terlalu imajinatif, Jangan itu tidak memberikan gambaran iya, budaya yang dan itu ada bagian gitu. dari motivasi sebenarnya, Kak. Ingat, kita di Sulawesi Selatan itu sastra terpanjang ada di Sulsel loh, Oh ya? heeh, Mhm. Lagaligo. Lagaligodi yang Iya, sampai di Belanda di Pelan manuskripnya? manuskripnya, Heeh. bukan Mahabharata, bukan. Mhm, mhm mhm. Terpanjang di dunia itu adalah Lagaligo. Itu Dan itu dinilai dalam sudut pandang sastra itu sastra karya sastra sastra juga? terpanjang di dunia. Baik baik baik. Nah, kalau begitu sekarang kita sudah intinya tergambarlah Iya, Kak. bagaimana, menjadi seorang sastrawan yang bukan hanya bertugas sebagai memberikan, hiburan gitu Iya, ya, bukan. tapi juga ternyata punya tanggung jawab edukasi, tanggung Yang besar. jawab untuk memperkenalkan apa realitas yang terjadi, budaya Iya, apa yang sedang berkembang di betul. zamannya. Makanya kadang-kadang berarti tantangannya orang yang bikin novel itu kalau dia mau flashback Iya,
bikin sekarang di tahun 2024, tapi dia mau flashback, bikin novel di tahun 1990. Sebenarnya Berarti dia harus, riset gitu ya? iya harus riset. Kan Cerita-ceritanya bisa saja kita ambil dari biasanya kan kita kan pengarang kan bisa saja, iya, penulis kedua, penulis mmm, pertama. Kalau iya, misalnya ciri-ciri penggunaan apa namanya, penulis-penulis pertama itu menggunakan kata aku, berarti itu penulisnya orang pertama. pertama. Iya. Kalau dia berarti Kalau dia kedua. orang kedua berarti. Berarti harus riset dulu supaya, walaupun dibikin di tahun 2024 tapi, Iya, realita yang 1990 itu tidak hilang tidak atau hilang. harus sesuai dengan Iya, kenyataannya di zaman itu. Karena masa, kita bikin cerita novel, iya, tokohnya pegang HP, hmm. baru ceritanya tahun 1990, nggak mungkin. Nggak mungkin gagal itu. Datang dari masa depan itu ya. Oke, kalau begitu Bang, kita balik lagi. Saya tadi Ya, tertarik dengan ternyata, ada yang diantarkan oleh Bang, Rasak tentang mahasiswa tak yang bahkan bisa menjadi translator translator di 3 negara, 3 3 negara. bahasa gitu ya. Itu Nah, itu kalau kita serius di era digital ini, mau mengambil peluang itu boleh dong dikasih satu, tipsnya atau langkahnya, oh ya, betul. seperti apa? Oh, sekarang itu kalau kita di era sekarang Kak, Iya, misalnya menjadi seorang penulis, sebenarnya kita di entahkah jurusan sastra Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, peluang kita itu luar biasa banyak sebenarnya di era digital saat ini. iya, Apalagi novel ya, apalagi novel itu semuanya ada yang sudah berbasis aplikasi, di download aplikasinya, kita menjadi penulisnya di dalamnya, mhm, dan itu bisa menghasilkan uang. mhm, Dan itu jadi artinya apa, menjadi seorang sastrawan saat ini bukanlah menjadi, apa ya, eee apa namanya, rendah profesi yang profesi yang tidak menjanjikan, saya kira tidak. ternyata tidak gitu ya? Tidak, luar biasa itu karena menjadi seorang saya kira, menjadi seorang sastrawan itu peluang besar, menjadi Iya, seorang penulis, novelis, iya, ya iya, kan? iya, iya, Ya novelis, bagaimana kita menjadi seorang novelis itu kalau kita sudah pintar menulis novel, itu adalah satu kesyukuran yang luar biasa karena tidak semua orang pintar menulis kan. mhm, Nah itu kan peluang kita harus. Nah makanya itu orang-orang yang menganggap bahwa, "Apa sih sastra Indonesia yang dipelajari? Apakah menjadi hanya sebatas sastrawan atau apa?" Saya kira tidak sama sekali, itu pandangan-pandangan yang karena menjadi seorang sarjana sastrawan sastra itu luar biasa banyak peluang-peluang yang kita dapatkan menjadi seorang penulis, pustakawan ya, mhm, mhm, apalagi sekarang menjadi penulis buku pun terbuka lebar, iya, karena iya, sekarang buku tidak hanya diterbitkan secara fisik tetapi bisa melalui PDF dan mhm, itu mhm, tawaran ada banyak, heeh, mhm, dan mhm. itu saya kira peluang-peluangnya ya. Nah, bagaimana pandangan Bang Rasak tentang adanya aplikasi-aplikasi digital Mhm, yang khusus tentang novel, misalnya Noveltune, iya. banyak lagi aplikasi Banyak sih. seperti itu. Itu dari sisi pandangan seorang sastrawan, ini menjadi peluang besarkah atau takutnya ini membuat sastra itu lebih gampang sehingga tidak lebih mendalam lagi ketika kita membuatnya? Oh, saya kira begini, Kak, Iya, ini adalah peluang iya, besar menjadi seorang sastrawan karena adanya misalnya Noveltune ya, Kak, ya iya, ada teman saya di situ penulis dari Senja juga, iya, judulnya itu Pas Sampo Siri dan itu mhm. pembacanya sampai sudah jutaan pembacanya. Wih. Jadi Dan tuh dia bikin bagaimana tuh Bang? Bisa didalami dulu, diceritakan dulu bagaimana heeh. dia mulanya? Mulanya itu hanya kan dia kan Iya, aplikasi iya, menyiapkan wadah untuk menulis tidak langsung, tetapi, iya. berbab-bab. Misalnya hari ini ada waktu kita menulis lagi, kita tulis. Mmm, Heeh, jadi pembaca juga menunggu part selanjutnya gimana, gitu mmm, kan, mhm. heeh. Oh dia tidak langsung jadi Oh gitu ya? Langsung tidak, kayak, tamat dari ti dari awal oh start tidak. sampai tamat. Oh ternyata nanti dikembangkan lagi. Dia kayak sinetron nggak sih? Iya, kayak sinetron gitu. Kalau kita mau bikin penasaran juga, kasih Iya. bagus-bagus juga alurnya. Oh, alur maju mundur dia pakai, Waduh, gitu kan. Nah, itu saya kira peluang ini peluang sangat besar ya. Nah, mmm, yang saya lihat itu yang paling banyak dinikmati oleh masyarakat itu ketika kita bercerita terkait dengan misalnya, eee, apa namanya, cerita-cerita yang ada di wilayah kita, ya kan. mhm, mhm, Jangan hanya sebatas imajinasi, saya kira bukan sastra namanya, kalau mmm, semuanya hanya sebatas imajinasi, tetapi bagaimana kita mengkondisikan yang ada di pas samposir itu kan salah satu kata dari bahasa Bugis, ya iya, kan, sampo penutup, ya kan. mhm. Nah, itu sampai sekarang
pembacanya luar biasa. Sampai penasaran lagi ya, dituntut lagi penulisnya, "Sambung dong." Ya Iya kan? iya iya. Berarti bisakah disebut sebagai adanya, aplikasi-aplikasi novel Mhm. seperti itu semakin mendorong para penulis sastra Iya. ini, novel ini untuk produktif? Oh ya, betul, lebih produktif lagi, lebih Mhm, menggali lagi potensi-potensi yang ada di sekitar kita, karena kita di masing-masing wilayah ini memiliki cerita sebenarnya, ya kan. Cerita masing-masing yang ada di wilayah kita. Mungkin mhm. dunia percintaan lebih lebih tragis lagi dibandingkan dengan Iya iya ya iya. kan? Selalu sih dunia percintaan itu menjadi cerita Ya, tragis dalam novel sih ya, ya, termasuk kisah Siti Nurbaya Siti yang Nurbaya. legend itu. Ya. Nah, kalau Indonesia sendiri sekarang punya nggak ya novel yang atau cerita-cerita Iya, yang berkaitan dengan realitas kehidupan yang ternyata itu bisa menjadi potensi legend gitu? bisa. Bisa ya? Ya bisa, Dengan saya kira bisa bisa sekali. re Apalagi kalau kita ini di Makassar, apa, iya misalnya Silariang ya, iya, saya kira kalau dijadikan apakah sudah ada novelnya atau gimana saya juga nggak tahu, pastinya kalau itu didalami, bisa saja itu akan menjadi cerita menarik di kemudian hari bahwa kita juga ada loh, mhm, kita punya karya sastra yang sangat menarik, mhm mhm. iya kan? Mhm. Sekarang bagaimana, Bang Rasak melihat realitas sosial media? Ya, Nah, sekarang itu orang itu kan bukan menulis hanya di dalam bentuk buku nih, Bang, ya atau betul, dia nanti, jadinya di buku ini ditulis, heeh, tapi buku digital, novel digital, iya, walaupun harus ada fisiknya. Tapi di era sosial media ini banyak loh cerita-cerita yang ternyata lahir dari cuitan kalau dulu. iya Kalau betul, masih istilah Twitter ya ada cuitan, ceritanya, kayak misalnya gini Bang, KKN di Desa Penari, iya, itu kan dari cuitan-cuitan zaman itu, beberapa benar, tahun lalu, ya, gitu. Dan itu dicuit sampai akhirnya banyak pembacanya ya, dan seolah-olah itu kita membaca sebuah karya sastra, sebuah cerita tapi dalam, status-status, oh iya, Twitter gitu Twitter atau benar, kalau sekarang betul. X. Nah, itu bagaimana pandangan sastra? Dan, saya kira itu bagian dari karya sastra juga ya. Iya Nah, dari sinilah sebenarnya kalau misal ya, kalau kita itulah peranan pemerintah sepertinya ya. Butuh iya, peranan pemerintah untuk memberikan ruang juga ini supaya kita dijadikan sebuah karya yang betul-betul, apa namanya, memiliki penyusunan yang baik sesuai dengan mhm, itu kan. Nah, saya kira di Makassar ini, apalagi kita di Makassar ini bagus sekali, terbuka sekali dengan sastranya bagus semuanya, iya, saya kira harus diberikan kita ruang, mmm, ya supaya kita satukan dalam bentuk buku supaya nantinya bisa kita apa namanya, melahirkan suatu karya, "Oh ternyata ada ini." mmm, Jangan hanya sebatas kalau misalnya hanya sebatas cuitan kan itu kan dalam karya sastra itu kan hanya sebagai alur sebenarnya untuk mengembangkan sebenarnya itu. Makanya itu, mmm, terkadang mahasiswa, "Kak, gimana sih caranya menjadi seorang penulis?" Saya itu, ya anu sekali dengan caranya menulis, bilang, "Itu menulis deh tidak semudah apa yang kita bayangkan bahwa hari ini kita tulis, besok langsung selesai, bukan. Menjadi seorang penulis itu tidak mudah, pokoknya butuh pendalaman." Nah, kalau misalnya Anda punya keinginan, iya, seandainya kamu tahu dari dulu itu, ada dulu itu istilahnya diari, iya ya kan? buku Dear Sebenarnya itu Diary, adalah iya iya. seandainya kita mencatat setiap hari, itu bisa dijadikan novel karena itu akan ibaratnya itu alur, Oh jadi alur pembawaan nih, alur. berarti kalau kita nge-tweet gitu ya, Ya, nge-X itu bisa saja itu menjadi baru alur alur. namanya? Alur, karena Mmm, masih sepenggal-sepenggal kan, nanti kita tulis satukan, mmm, walaupun alur ini sudah lengkap nih satu cerita, heeh, misalnya dari satu cerita itu mhm, ada 100 cuitan ya 100 misalnya, cuitan, tetap disebut alur ya, Bang, ya? ya Belum alur, disebutkan sebagai karya sastra dalam bentuk novel atau ya cerpen? karena di dalam satu penulisan yang susah kan ke alurnya, sampai di mana ini, titik Mhm, ceritanya kita ini. Kalau mmm, hanya kita imajinasi, apalagi ke depannya. Kalau misalnya kita punya, kayak di hari, kayak cuitan-cuitan yang mulai dari tahun sekian sampai tahun sekian, kan kita mudah menulis, oh dari mhm, tahun sekian pada tanggal sekian, jam sekian saya di anu, nanti kita kembangkan dalam bentuk buku, mhm, jadilah mhm, buku, mhm mhm mhm. iya kan? Ya, berarti harus dibikin betul-betul supaya dia menjadi sebuah karya sastra yang Ya, ideal. ideal. Karena ada standar gitu ya, Ya Bang, ada kalau kita standar, saya kira menulis.
karya sastra harus punya standar ya. Mhm. Tidak mesti bilang kita melahirkan karya hari ini hanya cuitan-cuitan lalu kita dikatakan itu adalah karya sastra. Iya. Tetapi saya kira harus ada ruang untuk misalnya menulis atau dalam bentuk buku Mhm. supaya lebih apa namanya lebih wownya begitu kan. Kan dulu orang-orang dulu kan karya-karyanya Chairil Anwar apa sekarang kan itu Iya. semuanya kan dalam bentuk antologi puisi, Mhm ya kan? mhm mhm. Karyanya Buya Hamka dalam bentuk novel, Iya. ya kan? Dia semuanya meskipun pada saat itu dia tulis bukan serta-merta langsung dia tulis itu bukan, tetapi memiliki perjalanan yang cukup panjang. Disatukan dalam bentuk buku, ditulisnya dalam bentuk buku. Iya. Tetapi tidak bisa pungkiri bahwa itu tulisan-tulisannya itu harus berdasarkan entahkah saya tulis hari ini, besok lagi, besok lagi. Nah, itu nanti disatukan dalam bentuk istilahnya alurnya, alur cerita kita. Kalau kita hanya sebatas apa namanya, berimajinasi alurnya ke sana, alurnya ke sini, pasti kita pusing. Mhm. Makanya itu seandainya kita dari tahu dulu itu, wih ternyata itu sangat bermanfaat di hari ya. Mmm. Mungkin kita tidak sudah apa namanya, lupa, saya baca diariku ternyata pada saat itu jam sekian saya ditemani oleh seorang ini. Mhm. Dan itu bisa kita kembangkan dalam bentuk buku dan terbentuklah novel. Iya, kalau sekarang mungkin itu tadi, bukan lewat diary anak-anak sekarang ya, Ah, tapi karena ini perkembangan era digital, kita anak-anak lewat, status sosial segala media. sesuatu sosial media. Malah sekarang itu sudah menjadi video, Bang. Iya, Jadi mereka itu ketika ingin mencurhatkan segala sesuatunya, ya. bikinlah konten video. Nah, itu bagaimana sih kalau enak kan dulu nggak ada wadah, sosial media yang Mhm, sekarang yang seperti sekarang video visual, ya benar-benar bisa. visual. Jadi, karya yang kita bikin itu bisa menjadi, Mhm. bisa menjadi tanda kutip "abadi" ya, Ada betul betul karena, betul betul. dia ditulis gitu. Iya Kalau betul. sekarang, dalam bentuk video, Heeh. kalau video yang saya takutkan kalau di-banned Oh iya, hilang hilang lah. kan? Nah, Nah itu bagaimana membuat karena ini perkembangan tapi ini perkembangan yang realitas yang tidak bisa kita iya pungkiri. tidak bisa dipungkiri. Bagaimana menggiring curhatan-curhatan ini dalam menjadi sebuah karya sastra. Ada nggak yang menurut Bang ngerasa bisa dilakukan gitu. Jadi anak-anak zaman digital ini ya bukan hanya bikin video tapi curhatannya itu benar-benar dijadikan karya sastra. Iya. Saya kira sih bisa banget ya, karena Iya. apalagi fitur-fitur HP sekarang, ada note Iya. apa kan, Iya iya betul. bahkan di merek HP tertentu itu mengingatkan kita, "Sudah ndak hari ini kamu menulis jurnalmu apa, hari ini kegiatanmu apa." Mhm. Bahkan kita diingatkan loh. Iya. Saya kira, semuanya bisa, tapi kalau itu betul apa dikatakan bahwa jangan sampai kita, menulis di media sosial apa, hanya sebatas apa ya, sebatas, status apa, Iya. kemudian hari hilang. Tapi saya Mhm. kira bisa, karena sekarang fitur-fitur yang disiapkan oleh smartphone itu luar biasa. Bahkan fitur smartphone saya itu Iya iya. mengingatkan, "Hari ini kamu dari ini." Pasti ini kalau pulang dari Ras FM, diingatkan, "Cerita apa hari ini di Ras FM? Mmm. Tuliskan dong." Fitur apa namanya tuh, Bang Ada Rasa? memang Aplikasi fitur ya? aplikasi Oh bawaan, iya iya, aplikasi memang bawaan. jurnal memang jurnal. Mmm, iya Iya, iya. Jadi itu kalau dikumpulkan bisa menjadi sebuah karya karya, yang tinggal dikembangkan saja untuk sebuah cerita yang beralur, yang enak bisa dibaca, gitu barulah ya? kita kembangkan dalam tulis, dan itu adalah bagian alurnya, "Oh sore itu saya bersama di FM Ras FM," misalnya ya. Iya, tinggal dibikinkan Bikinkan novelnya kan Bang dia. mudah kan, alurnya kan sudah Heeh, ada, sudah tinggal ada pengembangan ceritanya. ceritanya. Nah, pengembangan ceritanya supaya lebih menarik, gabungkanlah dengan imajinasi. Oh, di situ peran imajinasi. Situlah perang Oke. imajinasi. Perang imajinasi melahirkan satu kata yang Mmm, indah. Nah, jadi salah salah sekali itu ketika ada orang mengatakan bahwa karya sastra itu hanya sebatas imajinasi, no, saya kira tidak. iya. Baik. Ya. Saya masih mau ke sosial media deh, karena kita di era sosial media. Ya, Ini sekarang Bang ada konten ya, yang itu tulisan, mhm, tapi di YouTube misalnya itu iya, ada dia novel. Jadi, tinggal tulisannya yang naik, teksnya yang naik, iya tinggal iya. kita baca dengan background. Nah itu sebenarnya bisa masuk karya sastra nggak sih? Oh iya bisa banget itu. Itu Mhm, kalau misalnya saya iya, bahkan itu di misalnya mohon maaf aplikasi TikTok ya, iya, bahkan itu puluhan ribu anunya, apa namanya, eee, viewersnya viewersnya iya, dan saya selalu membaca itu komentar-komentarnya, ternyata kita ini
dengan hal ini kita dapat menghasilkan suatu viewers yang luar biasa, dalam artian itu karya Mmm. sastra. Iya iya Ya, iya. karena musikalisasi puisi apa kan, Iya. itu bagian dari karya sastra yang sangat menarik. Nah, tapi coba perhatikan, pasti kalau memiliki kata-kata yang menarik, pasti viewersnya tinggi, ya kan? Mhm mhm. Tapi rata-rata itu karya-karya yang sudah lama, cuma dia Mhm tulis ulang, ya kan? mhm. Atau dia rekam suaranya, baru dia gabungkan dengan musik. Iya. Nah, Ada teks hanya tinggal suara, ada suara voice over oh istilahnya ya, gitu ya, Bang, ya. Terus ada backsound-nya. backsound-nya Jadi ada, deh, banyak deh jadi viewersnya. banyak viewersnya. Itu biasa satu itu merupakan bagian dari kalau menurut saya secara penelitian kecil-kecilan ternyata masih tinggi. Kita Mhm. ini masih tinggi kita punya nilai-nilai sastra gitu kan. Berarti, tidak hilang di era Tidak digital hilang, tidak ini, pokoknya jiwa sastra sastra kita masih iya, ada ya? pokoknya justru jiwa sastra Mhm kita ini meronta-ronta ketika misalnya ada mhm. lagi yang menjadi permasalahan saya lihat sekarang itu ada aplikasi yang semuanya serba curhatan-curhatan. Saya kira bisalah kita curhat di melalui media sosial, tapi alangkah indahnya kalau kita menggunakan karya-karya sastra Nah, ya supaya orang itu berpikir, "Apa sih maksudnya ini?" mhm, Di sisi lain rahasia kita tersembunyi. iya. Heeh, Tapi sisi lain tercurhatkan juga tercerahkan juga, gitu. Ini ndak betul. pendam sendiri ya Ah, perasaan hatinya. nah itu bisa diungkapkan dengan melalui karya sastra. Iya iya iya. Bang, tadi kembali lagi tuh ke mahasiswanya kan jadi translator 3 Mhm, bahasa iya gitu. betul. Berarti orang ketika ingin punya profesi yang menjanjikan di sastra itu ada. Eee, Luas sa sekali, Salah satu langkahnya tadi kayak translator, ya translator, kemudian jadi novelis. novelis betul. Mhm Jadi penerjemah bisa, mhm. translator penerjemah, pustakawan bisa, luar Mmm, biasa. mhm Kalau mhm. di dunia sastra itu pokoknya peluangnya luar biasa ya, besar. Mhm mhm. Ketika kita mampu, melihat perkembangan apalagi era digital sekarang luar Iya. biasa. Otomatis kan kita sebagai seorang, apa namanya, sastra Indonesia itu tidak hanya sekadar bilang sastra, bukan. Mhm mhm. Luas luas kita Luas punya sekali. peluang-peluang kerjanya kita luas ya, Mhm luas mhm. termasuk pustakawan ya, Iya. mungkin butuh apalagi sekarang Mhm. era-era digital butuh, menulis naskah apa, Iya ya iya kan? betul. Heeh. Banyak sekali kayak scriptwriter. Ah, Kalau sekarang kan Bang ini yang selalu naik di YouTube ini, kembali lagi ke sosial media. mhm, Kalau yang selalu jadi trending YouTube itu bukan novel, apa, kayak cerita-cerita kartun, iya tapi bercerita gitu, Bang. iya Nah, kalau bahasanya saya sih kayak kita, komik, iya, tapi dia sudah dalam bentuk video untuk gitu, video Bang. betul. Nah, itu bagaimana, Bang Rasak melihat ini dari segi sastranya? Saya kira, itu adalah bagian yang sangat menarik ya karena, eee, banyak memang hal-hal seperti itu yang kita dapatkan di media sosial itu sekarang, eee, ketika kita mampu kreatif sekarang, Iya, pokoknya peluang-peluang kita banyaklah kita diterima oleh masyarakat ya. Saya kira peluang sangat besar sastrawan, pokoknya sarjana sastra lah mhm pada mhm. umumnya sastra Indonesia karena, eee, apa namanya, misalnya menjadi MC, Mhm bisa kita kan? Masa mhm. anak sastra tidak bisa? Iya iya iya. Ya, Kalau jadi MC, karya sastra yang bisa kita ambil adalah pantun-pantunnya. pantun-pantun betul, Jadi MC kalau bagus pantunnya itu biasanya mhm, menarik ya. bahasa juga prolognya menarik, Iya ya kan? iya. MC wedding, Mhm ya kan? mhm. Orang MC itu pandangan pertamanya adalah ketika suaranya bagus, yang Iya kedua penggunaan kata-katanya yang menarik, iya. otomatis kan itu bagian dari sastra. Mhm mhm mhm. Jadi saya kira peluangnya cukup banyak ya. Banyaklah ya, baik Heeh, baik. Nah kalau begitu saya mau tanya deh, mhm apa perbedaan antara sastra zamannya orang dulu dengan mhm. zaman era digital ini? Ya, saya kira, era zaman dulu itu perkembangan sastra itu sangat, sempit ya, sangat-sangat, berpengaruh dengan lingkungan pada saat itu ya karena, digital belum berkembang kan. Itu yang zaman dulu itu tapi pemaknaan atau karya-karya kata-kata sastranya itu mendalam sekali. Karena karya-karya sastra misalnya era Mmm, 20-an, 40-an, 45, 50 iya, itu lahir betul-betul pada saat kondisi pada saat itu, mmm, heeh.
Iya. melahirkan kata-kata yang betul-betul yang memiliki pemaknaan yang butuh pemikiran yang cukup mendalam. Dan saya kira itu, sangat menarik kan, dan terbukti sampai saat ini masih kita nikmati karyanya Buya Hamka, karyanya Chairil Anwar ya, banyak novel-novel yang masih kita apa namanya, apalagi kemarin novelnya apa namanya, filmnya Buya Hamka part 1, part 2-nya, itu masih ada. Dan yang sekarang itu, yang menjadi perbedaan sekarang itu perkembangan sastra sangat signifikan ya, Iya. seiring dengan berjalannya, apa namanya, berjalannya perkembangan digital. Mhm. Nah, untuk melahirkan karya sastra tidak membutuhkan lagi waktu yang cukup lama, Iya. ya, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, cukup dengan, melalui smartphone, tetapi, kembali lagi pemaknaannya itu saya kira Mmm. tidak seperti dengan era-era zaman dulu bahwa Tidak sedalam tidak sedalam era pemaknaan dulu yang gitu di ya? era dulu ya, saya Mhm. kira tidak seperti itu. Karena Mmm. era-era zaman dulu itu butuh pemaknaan yang dalam. Mhm mhm. Katanya saja itu misalnya Chairil Anwar dalam puisinya Mhm. "Aku ini hidup, aku ingin hidup 1000 tahun lagi." Mungkin orang mengatakan, "Kenapa bisa Mhm hidup mhm mhm. ternyata setelah dilakukan, penelitian itu Terhadap Chairil Anwar mengatakan bahwa karyanya itu ingin dikenang sampai 1000 tahun. sampai 1000 tahun lagi kan. Ya ya ya, dalam ya. Dalam ya kalau kita Mhm mhm. sekarang ya kan, Iya, kalau sekarang sekarang aduh, saya mau menyebutkan tapi langsung sangat dangkal, maksudnya memang kayak tidak digali apa nih filosofi di balik kata itu. betul, Walau alam sih, maksudnya bisa jadi juga mungkin walaupun terdengar dangkal, siapa tahu memang pemilik karya itu dia punya makna sendiri. makna Itu perlu tersendiri, penelitian iya. gitu ya. Dan itu terbukti sekarang ya, Iya terbukti sekarang itu. Tetapi yang menjadi sekarang itu baiknya adalah perkembangannya yang iya. ya Mhm. kapan pun dan dimanapun kita bisa Mmm, publikasikan. Dulu kan tidak, dulu iya. kan kalau bukan melalui radio juga melalui majalah, ya kan? Mhm mhm. Termasuk majalah Horizon. Mmm, Bahkan itu di majalah Horizon itu orang-orang menerbitkan tidak serta-merta langsung diterbitkan, pokoknya harus dikuliti mendalam mhm. bagaimana pemaknaan sastranya. Iya. Dan itu saya kira. Berarti memang ada perbedaannya, cuman sekarang yang signifikan adalah cara mempublikasikannya. Cara mempublikasikan Karena era cepat. digital memberikan Semuanya orang wadah berhak itu. menilai dirinya dia adalah sastrawan. Tapi dari segi kualitas Dari segi dan kualitas tadi kualitas dari sisi kedalaman ke dalam makna pemaknaan makna sepertinya yang masih lebih dalam jauh. masih zaman dulu. Berarti tantangan generasi sekarang dong ya? Pokoknya harus memiliki intuisi yang tinggi lagi. Bagaimana melahirkan suatu karya sastra yang betul-betul memberikan motivasi kepada masyarakat dan semangat kepada masyarakat Mmm, sebenarnya. berarti kita harus punya literasi yang kuat Ah, juga. inilah yang menjadi permasalahan. Iya Literasi kita kalau di Indonesia kan masih 0, berapa kan secara iya, rendah sekali. itu yang menjadi permasalahan kita, literasi Mmm, membaca kita rendah mhm. sebenarnya. Dan di mana-mana Aduh, itu, banyak eee, PR generasi sekarang ya. ya pokoknya generasi sekarang harus PR-nya itu literasi membaca. Sekarang itu saya tanya, "Gimana kalau masuk perpustakaan?" "Ngantuk," katanya. Pas giliran buka HP, wah langsung semangat sampai berjam-jam. Ya betul, Aduh scroll aduh. TikTok. Iya iya iya. Bang, ini terakhir Bang, Iya, sebelum saya close ini waktu kita sudah, hampir habis. Menurut Bang Rasa, karya sastra yang ada sekarang yang punya kualitas dan pendalaman, eee, terkait dengan novel itu karyanya siapa? Atau ada nggak nama ada, referensi? ada sih, Oh iya iya, siapa? Saya langsung kalau mau kalau pendengar baik-baik. iya, kalau yang paling saya ikuti itu karya-karyanya kayak novelisnya siapa ya, Asma Nadia, Mmm, ya, itu salah satu penulis novel yang, karyanya mudah dipahami dan, nilai-nilai sastranya juga tidak terlalu jauh dia meninggalkan begitu. mmm, Ya, mendalam juga tetap Asma, punya nilai sastra yang sastra kuat yang di kuat. situ. Baik baik baik. Eee, alma siapa namanya, Pak Taufik Ismail. Mhm mhm. Alhamdulillah beliau masih Iya, sehat, itu Pak Taufik kan salah satu sastrawan yang Taufik Ismail, termasuk mhm. juga, Andre Hirata. Mmm, Nah, mhm itu mhm. Penulis penulis buku, buku Laskar Laskar Pelangi, ya. Pelangi yang sudah banyak, berapa Ya, sih? bahkan sudah 4 negara kayaknya menerjemahkan, Iya iya ya iya, dalam bener bener bener. ya.
Nah, Mhm. Laskar Pelangi kan Iya. menceritakan seorang, anak-anak yang jauh dari memiliki cita-cita yang cukup tinggi. Nah itu luar biasa. Mmm, Nah, iya sih seru banget sih. Kalau ini Bang, menurut, Bang Rasak sendiri Habibur Rahman Habibur Rahman ya, masuk nggak ya? Itu masuk ya. iya iya iya, itu juga kalau saya sih, kalau dari segi kedalaman mungkin, tidak lebih dalam dari ini ya, Iya, tapi dalam sih menurut saya. iya, Kayak novelnya itu Cleopatra, iya, itu menurut saya bagus sekali pilihan diksinya, pilihan judulnya iya, Cleopatra yang mengambil, background Mesir, Mesir ya, kemudian betul betul. memasukkan orang Indonesia di dalam bagus sih, dalam Ya, ya, dalam termasuk dalam ya iya itu? ya, Heeh makanya heeh. saya bilang kalau karya-karya sastra sekarang kita ini pada dasarnya banyak yang mendalami, hanya Mhm. saja karyanya ini kita arahnya kemana sebenarnya. Heeh. Mmm, Tapi kalau kita bercerita terkait dengan zaman-zaman dulu, iya pasti menarik kan? iya iya. Kalau ini Bang, satu lagi saya Heeh, penasaran juga, kalau menurut, Bang Rasak sendiri, karyanya Dewi Lestari, yes, di ya. Dewi Lestari itu bagaimana? Biasa nggak maksudnya mengikuti nggak itu yang Dewi Lestari? Untuk sampai saat ini belum, tapi kalau yang paling ada sih Saya penasaran dia sebenarnya, coba dibantu nanti saya menurut Bang Ras, karena menurut saya salah satu karya sastra dan diksi-diksi ya distrik ya ya, diksi-diksi yang menurutku itu, masih punya kedalaman makna makna ya. dan tidak familiar, tidak asing dan Mhm. kita harus berhayal atau mencari referensi maunya ini apa, itu yang karya Dewi Lestari. Nanti Bang tolong dikasih tahu saya kalau sudah Siap. dikasih tahu sudah dibaca kasih tahu saya ini termasuk bagus nggak ini karya Iya ya. sastranya. Aduh, Saya kira baiklah, sekarang kita kayak orang sastrawan-sastrawan tidak kehilangan kita, daerah banyak ya digital banyak ya. banyak, banyak Mhm, sekali ya. Ya inilah mmm. yang perlu intinya adalah bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai sastra itu tetap Mmm, mendalam. iya iya iya, Iya baiklah kalau begitu. Bang Rasak, iya. apa yang mau disampaikan, dipesankan untuk, sahabat Ras yang mungkin juga di antaranya ada yang masih muda, punya cita-cita untuk menjadi seorang sastrawan? Ya, pesan-pesan saya di luar untuk pendengar Ras FM yang ingin menjadi seorang sastrawan ya, ketika misalnya ada keluarga yang mau, ya silahkan saja di Sastra Mhm, Indonesia ya, Kak. iya iya, Insyaallah kita akan bertemu dan pemahaman kita terhadap sastra itu jangan terlalu dangkal menurut betul. saya. Jangan sampai banyak masyarakat, jurusan sastra apa sih yang dipelajari terkait dengan Mhm, itu, padahal itu sastra luas ya. Wah, peluang kerjanya juga di mana-mana luas, menjadi mmm, seorang penulis apa dan sebagainya, mhm. dan saya kira itu peluangnya luar biasa ya. Dan pesan saya, kepada seluruh generasi muda tetap, bagaimana kita melestarikan sastra ini, karena sastra itu tidak hanya sekadar apa ya, bagian dari budaya ya, yang harus kita dan pendidikan-pendidikan yang ada, nilai-nilai pendidikannya itu luar biasa yang ada di dalamnya. Dan itu yang saya kira perlu bahwa dengan bersastra kita melihat segala sesuatu itu semuanya akan indah. Waduh, mantap, setuju ya, Ya, saya menikmati karya dan sastra. ya, dan ketika kita memandang semua indah dan hidup kita juga akan damai begitu kan. Tidak seperti orang-orang memandang, "Wah, apa itu?" Lalu ekspektasi kita lain-lain lagi, ya kan? Dengan bersastra semuanya hidup itu akan indah dan semuanya yang kita lihat itu akan indah. Ya, Dan yang terpenting melatih kita untuk menambah referensi men bacaan kita. bacaan yang perlu. Karena bacaan itu menyehatkan loh, Iya, betul menyehatkan betul. jiwa, menyehatkan mental kita kalau kita baca, tapi bacanya yang Iya, berkualitas ya. berkualitas ya. Orang bijak Yang mengatakan ketika ingin mengenal dunia, maka bacalah, memperkuatlah bacaan, dan ketika kamu ingin dikenal dunia, maka kamu harus menulis. menulis. Baik Bang Rasak, Iya, terima kasih banyak. sama-sama sekali. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan lainnya, di yang lebih Siap. indah lagi dari hari ini dan mudah-mudahan nanti sahabat Ras yang mungkin saat ini mendengarkan kita ada yang tertarik bertemu dengan bapak dosen ya, Iya langsung bikin saja daftar di Universitas Muslim Indonesia ya Bang ya, iya, nanti di jurusan Sastra sastra Indonesia ya. Indonesia, Nah, ya. nanti ketemu sama Bang Rasa, karena beliau merupakan dosen sastra gitu di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Iya, dan mungkin banyak orang tua yang mendengarkan di sini langsung anaknya ditarik sastra mungkin Dina. iya, sastra Indonesia itu Sastra di Indonesia UMI mungkin ya. sangat murah meriah. Iya iya iya. Oke Bang Rasak, terima kasih banyak sekali lagi dan tentunya kita juga berterima kasih kepada sahabat Ras yang sudah mendengarkan kita dari awal hingga sekarang ya berakhirnya, program kita ini rubrik,
Talkshow Sore. Dan sekaligus saya pamit ya di acara program Pesona Sore hari ini. Sukmawati Soekardi mohon pamit bersama tentunya dengan Bang Rasak juga. Kalau ada salah kata, salah sikap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.